Pemirsa, rona duka masih menggelayut di wajah Sony Septian dan keluarga besarnya. Sebab ibunda tercinta, Omas Cahyawati atau Wati Siregar, meninggal dunia pada Minggu pagi tanggal 29 September 2024 serta dikebumikan pada hari yang sama di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Dalam suasana duka ini, Fairuz Arafik yang ditemui mengungkapkan rasa dukanya yang mendalam sekaligus berusaha tenang lantaran harus memberitahukan kabar duka ini kepada suaminya yang juga masih dalam kondisi belum pulih total. Aku itu kebetulan pas malam minggu memang bareng sama mama. Jadi semalam tuh masih bareng sama mama sama Sony, itu masih ngobrol-ngobrol. Terus nunjukin foto cucu-cucunya karena kan nggak bisa masuk ke dalam situ kalau masih kecil banget kan. Terus seneng ngeliatin, terus dada-dada, masih ngobrol, terus masih ngomong besok udah boleh makan belum, masih gitu-gitu tuh malamnya gitu. Nah terus subuh pas aku lagi habis sholat tuh ditelepon sama ipar aku kan, katanya Kak mama udah nggak ada gitu kan. Terus udah, tapi aku nggak langsung kasih tahu ke Sony karena memang harus perlahan, karena memang kenapa nggak bisa langsung ngasih tahu tiba-tiba gitu bikin kaget karena memang kemarin itu kita sempet check up ke dokter. Jadi sebelum ke mama memang jadwalnya Sony untuk check up, dan pas check up itu dokter bilang kalau Sony itu harus menjaga emosinya dulu yang kayak gak boleh stres gitu, harus kayak relax, happy gitu, dibawa happy. Terus malamnya ke mama kan, terus ngeliat mamanya, pokoknya dia setiap hari tuh Sony datengin mama gitu bareng sama kakak-kakaknya sama adiknya gitu, kumpul di rumah sakit gitu. Dan tiba-tiba qadarullah mama nggak ada gitu. Memang ibaratnya kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi gitu. Dan untungnya waktu di hari Kamis di tengah malam mau masuk ke Jumat itu, Kak Elma, adiknya Sony Ian, Kak Ici, itu aku sempat ngomong sama mereka, memberanikan diri bilang bahwa Mama tolong diikhlasin dulu, ngomong ke Mama. Kalau memang Mama mau berjuang, Mama perjuangin. Tapi kalau memang Mama udah gak kuat, anak-anak harus ikhlasin, kasihan gitu kan. Aku bilang kayak gitu, karena kan memang sakitnya udah lama banget ya Kak. Dan parahnya ini tuh udah sekitar 2 bulanan ini yang bener-bener parah banget tuh. 2 bulan ini yang nafasnya tuh udah susah banget gitu. Ngeliat mama tuh makan aja udah susah, badannya semakin kurus gitu. Jadi anak-anak mencoba memberikan yang terbaik, perawatan yang terbaik, dan memberikan doa. Semua ikhtiar sudah dijalankan oleh anak-anaknya gitu. Tapi yang tadi aku bilang kembali, qadarullah, memang Allah yang menentukan semuanya. Ini adalah jalannya mama. Mama udah gak sakit lagi, dan insya Allah mama dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena mama orang baik gitu. Fairuz dan Elma Teana mengaku jika kondisi Sony tetap tenang dan terlihat berusaha ikhlas. Selain itu, ia juga menjelaskan penyebab kematian sang bunda sebelum meninggal dunia lantaran sudah 15 tahun yang lalu mengidap penyakit kanker. Bahkan almarhumah sempat divonis dokter usianya tak bisa lebih dari 2 tahun. Pada Fairuz, Elma mengaku senang karena Fairuz telah memberikan perhatian lebih serta merawat adik dan ibundanya selama ini. Kalau di kita ini Fairuz yang di depan. Soal kesehatan mama nih, Fairuz nomor 1. Jadi yang laporin ke keluarga, dia yang selalu berhubungan dengan dokter, dia yang selalu nomor 1 lah, dia ini yang selalu terdepan lah. Jadi kita tuh mengetahui keadaan mama tuh dari Fairuz. Karena Fairuz yang langsung ketemu sama dokternya, ngomong sama, pokoknya luar biasa. Dia ngurusin adekku juga, ngurusin mama juga. Makasih ya Pak. Nggak apa-apa ya, tanggung jawab Fairuz juga kan Kak. Kan mama orang tua Fairuz juga ya kan. Makasih banget Fairuz udah bantu mama. Ini tanggung jawab Fairuz juga kan, mama Fairuz juga. Fairuz kan seneng, happy bisa ngurusin semuanya.
mama nggak bisa makan, apa tuh virus yang mama nggak bisa Kak, harus dibawa ke rumah sakit. Ya udah kita ngikutin aja gitu. Nah sampai di sana juga masya Allah mama tuh diberikan pelayanan yang luar biasa gitu. Bener-bener apa, keluarga virus tuh perhatian banget sama mama, dari kakaknya virus juga memberikan pelayanan yang terbaik buat mama selama di sana gitu. Luar biasa. Menurut Elma Teana, semasa hidup almarhumah suka melakukan banyak hal, terutama membantu orang lain, salah satunya suka bersedekah dengan anak yatim. Itu sebabnya kebiasaan baik Wati Siregar seolah menjadi wasiat bagi Elma dan anak-anak lainnya agar tetap dilakukan. Suka banget sama anak yatim, suka banget bersedekah. Aku saksi hidupnya, hobinya bersedekah, ngasih orang-orang. Jadi kita akan meneruskan apa yang sudah mama lakukan. Didoakan aja semoga kita anak-anaknya bisa meneruskan kebaikan-kebaikan mama, juga tetap menjaga nama baik mama. Terus juga kita bisa memberikan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha gitu. Sementara itu, pasangan Daniel Bertolli dan Patricia Goh tengah berbahagia menyambut anak pertama mereka yang baru lahir. Melalui media sosial, Patricia tak henti bersyukur atas kelahiran anak perempuan yang dinamai Zoe di sebuah rumah sakit di Thailand. Serunya, kabar bahagia ini diketahui publik melalui akun pribadinya dengan beberapa postingan foto-foto mereka bertiga. Doa novenaku telah terkabulkan tepat sebulan yang lalu. Halo aunties, uncles, Om T, Ote, Zoe sudah hadir. Terima kasih atas doanya ya. Patricia tak henti bersyukur atas kehadiran Zoe dalam rumah tangganya, sebab selain sebuah jawaban atas doanya, ia juga merasa jika Zoe merupakan malaikat kecil yang hadir untuk membahagiakannya setelah ia sempat keguguran hingga membuat mentalnya sangat terpuruk. Selain Patricia Goh, pasangan Abimana Arya Satya dan Nindya Ayu atau Inong juga berbahagia sebab anak kelima mereka telah lahir pada Minggu 29 September lalu. Dan kabar bahagia ini langsung disiarkan oleh Inong melalui foto postingan Instagram yang disertai caption, "Our bundle of joy. She has arrived to add happiness to our lives. Now we are officially family of 7." Sebelumnya, Inong membagikan kabar kehamilan anak kelimanya di saat usia 43 tahun. Serunya, perempuan yang juga dikenal hobi olahraga ini sempat membuat heboh warganet lantaran tetap nge-gym di saat hamil besar. Namun demikian, kondisi ibu dan bayi terlihat bugar. Bahkan setelah melahirkan, Inong berencana akan melakukan olahraga seperti biasa sambil merawat anaknya yang baru lahir. Ajeng dan Pras masih belum merasa tenang jika belum menemukan Raga Romeo. Melalui sambungan telepon, keduanya tak henti berkomunikasi dan terus memastikan bahwa Romeo benar-benar menjadi korban kecelakaan. Ya, halo Ajeng. Gimana Pras? Ada berita tentang Romeo? Belum Ajeng. Kok belum sih? Ini kan udah berhari-hari Pras. Kenapa belum ada? Pras, ini gak bisa lama-lama loh. Kamu harus ingat, kita berkejaran dengan waktu. Iya Ajeng, kamu tenang dulu ya Ajeng. Tenang. Kamu nyuruh aku tenang. Mana bisa aku tenang? Ini semua gara-gara kamu. Dan orang suruhan kamu tuh yang gak becus kerjanya. Kayaknya untuk episode sekarang Alisa tidak akan tahu soal itu. Itu beneran ditutup-tutupin sama Bu Ajeng. Yang curiga itu kan Karangga. Jadi Alisa beneran gak tahu apa-apa. Sementara itu, Yasmin menjadi linglung dan tak bersemangat mengetahui Romeo menghilang akibat kecelakaan. Dalam kegelisahannya, Yasmin bertemu dengan Alicia, adik Rangga itu langsung menuduh Yasmin sebagai penyebab hilangnya Dr. Romeo. Kenapa kalung ini bisa ada di kamu? Tahu nih adik kamu nih. Jelas-jelas PA nggak tahu diri ini penyebab Romeo jadi hilang. Saya mungkin ada depresi mungkin ya, atau karena terlalu stres dia jadi kayak
sedih terus marah-marah gitu. Jadi aku sih nggak tahu, itu semua tergantung penulis. Aku hanya ngikutin aja kalau misalnya penulis emang plotnya Alisa ke Nathan, ya udah aku seneng sih, karena pasti netizen juga bakal seneng banget. Akhirnya Alisa udah nggak ganggu couple romin lagi kan. Ya tapi kalau misalnya emang masih tetap mau di plotnya ngejar-ngejar Romeo, ya udah aku ngikutin aja gitu. Saya sih sekarang itu dia masih yang kekeh kalau dia itu masih sayang sama Romeo dan masih nganggep kalau Nathan ini cowok nggak jelas gitu. Tapi di episode sekarang itu Alisa mulai kayak ada pikiran baik juga ya nih cowok, tapi dia masih terus mengalihkan dengan kayak enggak tetap Romeo the best gitu. Jadi dia kayak denial gitulah, dia kayak enggak ada cowok yang lebih baik dari Romeo gitu. Tapi masih ada terlintas pikiran kayak baik banget gitu ada. Di tengah kegelisahannya, Yasmin menerima pesan suara yang datang dari nomor Romeo. Setelah mendengar itu, Yasmin semakin gelisah sebab suara dari seberang sana merupakan curahan hati sebelum hilang. Namun Romeo tak menyangka jika Yasmin akan membalas pesannya. Dok, aku udah dengerin voice note dari kamu. Ternyata itu ungkapan yang mau kamu sampaikan sama aku di Paralayang. Semoga kamu tahu, Dok, kalau aku juga punya perasaan yang sama kamu. Dan itu juga udah aku pendam sejak lama. Ternyata selama ini aku gak salah sangka, aku pikir aku GR. Kamu memang beneran jatuh cinta sama aku. Tolong cepetan pulang, Dok. Aku kangen sekali sama kamu. Dan aku mau ngomong sama kamu secara langsung. Kalau aku juga jatuh cinta sama kamu dan aku juga sayang sama kamu, Dok. Masih belum jelas bagaimana Romeo membuat pesan suara itu sebab ia belum ditemukan. Yasmin pun bertanya-tanya, benarkah suara ini suara Romeo? Bagaimana keadaannya saat ini? Siapa yang menyelamatkannya? Kenapa aku telepon kamu gak diangkat-angkat? Maaf banget ya, aku belum dengar kabar apapun soal Romeo. Aku tuh udah kangen banget sama dia, Dirga. Aku juga kangen sama kamu, Yasmin. Aku sendiri pun gak mau jauh dari kamu. Dan ini juga pertemuan pertama kali antara Yasmin dan Romeo setelah Romeo hilang. Tapi Alisa masih belum tahu kalau Romeo sudah balik gitu. Keadaan yang memaksakan aku seperti ini. Siapa sih badut ini sebenarnya? Aku boneka Momo, Kak. Saya buka ya. Aduh, gawat. Pemirsa, selebgram Marisha Icha kembali mendatangi Polres Jakarta Selatan. Kedatangan wanita yang kerap disapa Icha itu didampingi kuasa hukumnya itu untuk menanyakan tindak lanjut dari laporannya terhadap seorang pria berinisial SNA, rekan bisnisnya, yang diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan terkait tambang yang dikelola Icha yang dibeli SNA dengan menggunakan cek kosong. Jadi hari ini saya sama Mbak Marisha ingin menanyakan perkembangan laporan polisi yang dibuat Mbak Marisha. Kaitannya adalah kaitan terkait masalah penipuan penggelapan. Jadi Mbak Marisha ini melaporkan seseorang yang bernama SNA, ya kan? Kaitannya adalah penipuan penggelapan menggunakan cek kosong terkait tambang yang dikelola Mbak Marisha yang dibeli oleh orang tersebut dengan menggunakan cek kosong. Statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, hari ini kita mengecek siapa JPU-nya. Ya, kita juga mendorong agar penyidik bisa segera menuntaskan perkara ini. Jika memang ada kekurangan-kekurangan terhadap berkas perkara, biar bisa dituntaskan.
Saat ini SNA sudah menjadi tersangka dan berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan siap untuk disidangkan. Pihak Ica mendorong agar penyidik bisa segera menuntaskan perkara itu demi sebuah keadilan. Laporan ini untuk Bapak Sirajuddin Aslam yang sudah menjadi tersangka atas laporan saya. Saya mengalami kerugian 1,4 miliar. Total kerugian harusnya 3,5 miliar. Tapi kita sudah kesepakatan, dia sudah memberikan saya cek, ternyata ceknya itu kosong. Dia harus bertanggung jawab total 1,4 miliar dan sekarang juga belum diselesaikan gitu. Statusnya saat ini sudah jadi tersangka dan tinggal kita pelimpahan ke kejaksaan. Dia transaksi jual beli, dia beli tambang saya. Dia beli tambang saya namun dia belum bayar. Gitu. Saya terima kasih juga untuk Polres Selatan yang telah menerima laporan saya dan menanggapi dengan cepat laporan saya. Dan semoga setelah ini pihak kejaksaan juga membantu laporan saya ini. Akibat perbuatan SNA dalam hal jual beli lahan tambang tersebut, Ica mengalami kerugian mencapai 1,4 miliar dari yang seharusnya 3,5 miliar. Ia mengapresiasi pihak kepolisian yang telah dengan cepat menjadikan SNA sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang Ica miliki. Lantas, adakah peluang perdamaian dengan terlapor? Kalau kerugian pasti ada dong kerugian karena kan orang membondong-bondong ke Instagram saya, menghujat dan membuat seolah-olah itu saya gitu. Dan saya juga udah konfirmasi, langsung saya WA orang yang mengatakan seolah-olah itu saya gitu. Saya tanya ada masalah apa sama saya gitu. Dia bilang itu statusnya bukan untuk saya. Dan karena saya merasa kerugiannya terus-terus menerus di Instagram saya terus dihujat. Saya kan pernah memposting juga, saya ada di Kenjiro jam 4 sampai jam 8. Kalau memang Anda yang berurusan sama saya merasa tidak ada masalah sama kalian ya. Sama orang-orang itu yang membuat status itu ke saya tidak pernah ada masalah. Saya juga tidak pernah mengikut dan mengusik-ngusik kasusnya dia. Tiba-tiba seolah-olah ada status yang seolah-olah itu saya. Kenapa? Kok ngerasa? Ya karena kan orang-orang jadi datang semua ke Instagram saya, berkomentar buruk-buruk. Iya kan? Saya merasa dirugikan dong. Setelah itu saya chat, katanya itu bukan saya. Saya sempat WhatsApp ya, katanya itu bukan saya. Dan untuk para netizen, saya tulis status. Kalau memang ada masalah sama saya atau siapapun orang itu yang bermasalah sama saya tunggu. Saya di Kenjiro, alamatnya saya udah kasih dari jam 4 sampai jam 8 saya di sini. Nggak usah keluar-keluar di sosmed, saya tunggu aja di sini. Nggak ada yang lihat kan? Tak hanya kerugian material, Ica juga mengalami kerugian imaterial, yakni dikomentari negatif oleh netizen berkaitan dengan kasus tersebut. Lantas, apa harapan Ica dengan kasus yang dihadapinya itu? Ya, kembali kan namanya ini kerugiannya material, kaitannya dengan uang ya. Harapan kita ya adalah uang itu kan dibayarkan. Ini kan masalahnya adalah haknya Mbak Ica. Ya begitu ya. Tapi karena hak tersebut tidak dilaksanakan ya kita buat laporan polisi karena jelas cek kosong itu penipuan ya. 30 September 2024 statusnya sudah jadi tersangka ya Bapak Sirajuddin Aslam. Saya kurang tahu. Ya keberadaannya berpindah-pindah lah dia, tapi di Jakarta. Di Jakarta tapi ada di Kalimantan katanya. Butuh waktu 9 tahun bagi Maya Estianti untuk mendapatkan suami baru yang bisa memaklumi segala kekurangannya. Jadi jika baru menjanda 1 tahun, tak perlu insecure soal merasa tidak punya magnet untuk memikat calon suami baru. Hal itulah yang terjadi pada janda cantik Fabi Marcelia. Setelah setahun bercerai dari aktor Revan Arya, Fabi mengaku santuy untuk urusan jodoh. Itu sebabnya ketika netizen menjodoh-jodohkannya dengan Julian Kaisar, vokalis band Juicy Luicy, Fabi tak mau baper saat Julian sering nimbrung di live chat IG-nya.
Tapi apakah Fabi terpesona oleh musikalitas vokalis nyentrik yang akrab disapa Uwan itu? Oh iya, kebetulan juga memang sama-sama orang Bandung kan, jadi nyambung aja gitu. Karena jadi dia live, aku suka masuk ke live-nya. Kalau aku live, dia suka masuk ke live-nya. Jadi netizen tuh suka kayak, itu ada Kak Feby tuh nontonin live-nya, itu ada Awan tuh nontonin live-nya gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Kakak merasa kayak apa ya, kayak kayak sama Jodoh-jodohin. Oh enggak sih, kalau itu kan ya gimana ya, maksudnya kita cuma punya 2 tangan, nggak mungkin kita bisa menutup semua mulut orang. Kita juga nggak bisa cuma punya 2 ini buat nutup semua, kan nggak bisa. Ya udah, kita yang tutup kuping, kita yang ya udahlah gitu. Dan Uwannya sendiri tahu nggak sih? Tahu, kayak kemarin juga pas live juga tiba-tiba kayak gini nih nanti. Ya pasti aku bilang lah kayak, aduh maaf banget ya ini dibahas, pasti gitu sih. Karena kan ada rasa nggak enaknya, takutnya kan apa dia nggak enak, terus aku juga nggak tahu apa dia takutnya lagi sama siapa gitu kan, wah nggak enak lah gitu. Itu pasti aku kabarin sih. Ya, Fabi pun sering nimbrung mengintip live chat IG Uwan. Belakangan, Fabi juga sering datang ke konser mini Juicy Luicy karena ia suka dengan lagu-lagu band asal Bandung itu. Menurut Fabi, pertemuan pertamanya dengan Uwan rada canggung karena mereka biasa bertemu di dunia maya. Lalu benarkah Uwan pernah mengajak Fabi hangout bareng? Mau lah pasti kalau nonton konser mah. Ya kita nyambung aja karena sama-sama orang Sunda kan, jadi ngomongnya bahasa Sunda, terus kita ngomong di Bandung gitu-gitu sih. Akhirnya kemarin pernah ketemu pas di satu acara, akhirnya foto. Nah makanya di foto itu disangkanya kita kondangan bareng segala macam, padahal itu memang lagi event gitu. Janjian kan mungkin pas di acara? Nggak janjian sih, cuma pas kan emang aku mau foto kan. Iya memang suka sama lagu-lagunya, kan lagi hits banget sekarang gitu. Pas dia di stage gitu, memang aku tuh di depan stage, aku bilang kayak Awan gitu, terus kayak Feby gitu, terus ntar aku turun ya gitu. Ya udah akhirnya dia turun, kita foto. Emang dia juga humble sih orangnya gitu. Dia tetap down to earth, padahal dia lagi hits banget kan, artis top global cenah gitu. Terus cenah sama ya itu sih, dia tuh selalu naikin mood booster aja. Kalau dia live apa tuh selalu ketawa gitu ya kan. Kita tuh bisa mantengin dia cuman buat ngeliatin dia karena ketawa kan, ya kan, ketawa gitu. Jadi ya. Foto Fabi dan Uwan pada pertemuan pertama sempat menjadi perbincangan netizen. Fabi dianggap serasi dengan Uwan. Meski berstatus janda 2 anak, usia Fabi terpaut 4 tahun lebih muda dari Uwan. Secara pribadi, Fabi mengaku kagum dengan sikap Uwan yang humble, meski saat ini lagu-lagunya tengah viral. Tak harus kualirkan air mata untuk tunjukkan derita, dia tinggalkanku seketika. Mau lah pasti kalau nonton konser mah, pengen pasti, karena memang siapa ya sih yang nggak mau nonton mereka gitu, karena lagi hits banget gitu. Cuman emang waktunya aja nggak, belum ketemu lah. Yang kamu suka selain lagunya apanya sih? Dengan Lagunya sama kepribadiannya dia sih pasti, karena kalau misalnya kepribadiannya kurang, apalagi di entertain ya, itu kan pasti kelihatan banget gitu. Orang juga mau nonton pasti males kayak ngapain nonton dia mah sombong atau dia mah star syndrome gitu. Tapi kalau dia memang enggak sih, sama dia juga aksi panggungnya juga bagus banget ya gitu. Meski baru tahap gebetan, hubungan Fabi dan Uwan sudah diketahui oleh anak sulung Fabi. Kebetulan anak sulung Fabi sangat update media sosial dan hiburan sehingga bisa membaca berita terbaru tentang ibundanya. Lalu benarkah Fabi merasa risih ditanya soal papa baru oleh putranya? Udah waktu itu aku mau berangkat syuting, tiba-tiba Mami mau cari papi baru ya? Oh iya nanti di minimarket, aku bilang gitu. Nanti ya, siapa tahu menang undian, selamat Anda dapat papi baru gitu. tapi kalau yang ini udah dikenalin. Sama siapa? Oh enggak lah, enggak, karena emang temen kan. Tapi emang ya mereka tahu karena ya gimana, ini udah kayaknya udah kesebar juga, jadi memang anak-anak ya tahu aja gitu. Ibarat cerita drama, teman tapi menikah, Fabi tak mau sumbar bahwa hubungannya dengan Uwan tidak akan sampai ke pelaminan. Namun Fabi memilih menjalani hubungan secara wajar, mengalir apa adanya, tanpa diprovokasi orang lain dan netizen pada umumnya. Kita tahu teman-teman terjodoh gimana? Waduh, kalau itu bingung jawabnya. Kalau emangnya gimana nih Kak? Ya nggak ada yang tahu kan? Iya emang gak ada yang tahu sih, kalau itu sih nggak bisa. Kalau untuk berteman baik iyalah, karena kan dia memang untuk berteman baik banget gitu orangnya.
nggak suka, maksudnya kita bukan yang suka ngomongin orang atau apa, enggak gitu, jadi ya udah ngalir gitu aja. Oh iya, dia sih humble ya, maksudnya dengan dia yang sekarang kayaknya lagunya lagi hits di mana-mana, tapi kelihatan gitu dia ke semua fansnya, ke semua yang mau foto tuh dia satu-satu oh iya ayo gitu, nggak kenal kata capek gitu. Bagus sih, maksudnya orangnya juga baik lah gitu. Pemirsa, lagi-lagi rumah tangga Lee Jong Hun dan Monique Octaviani alias Moa diterpa isu miring. Kabarnya pernikahan keduanya tengah diambang perceraian. Isu perceraian Lee dan Moa berhembus lantaran Moa memilih menemani anak-anaknya sekolah di Amerika dan meninggalkan Lee sendiri di Indonesia. Lee sendiri memilih untuk tetap berada di Indonesia lantaran dirinya masih banyak pekerjaan. Lantas, apa kata Lee terkait isu perceraian yang menerpa rumah tangganya? Mengapa Lee tak kuasa menhantangi saat menceritakan kondisi rumah tangganya? Akhirnya perjalanan ke Amerika ya untuk datengin istri sama anak-anak di sana kan. Kemarin kan banyak tuh isu-isu bilang apa cerai lah, mau pisah lah. Nah, saya nyamperin mereka biar tahu kegiatan mereka, sekolah mereka gimana. Terus sekalian kita ya liburan bareng. Tapi nggak tahu deh ke depannya mereka bakal ikut pulang lagi atau tetap di sana. Yang pasti anak-anak yang pertama kedua kan pasti masih sekolah. Baby juga udah sekolah di sana, tapi ya nggak tahu lah ya, 3,5 bulan ya, tanggal 12 Juni dia berangkat waktu itu, jadi ya 3,5 bulan lah bisa. Ya, tak ingin membuat netizen semakin berspekulasi dengan kondisi rumah tangganya, kemarin Lee memilih untuk terbang ke Amerika menyusul istri dan anak-anaknya. Keberangkatan Lee ke Amerika rupanya untuk memenuhi permintaan Moa yang tak bisa berlama-lama jauh dari Lee. Rencananya Lee akan berada di Amerika selama 3 minggu, namun meski hanya sebentar, Lee berusaha untuk melakukan quality time bersama Moa dan anak-anaknya. Lantas, ada ke tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi Lee bersama Moa dan anak-anak? Lantas, barang-barang apa saja yang Lee bawa selama berada di Amerika? Oh, ada beberapa kayak skincare, terus apa ya, vitamin dari sini yang mereka cocok, terus obat-obat kayak obat masuk angin. Terus kalau di sana kan nggak ada obat masuk angin, flu ada, terus obat terus kemarin ada baju-baju tebel. Kan di sana waktu berangkat bulan panas kan, jadi mereka bawa pendek-pendek, tipis-tipis. Sekarang kedinginan, ya mungkin ada beberapa baju yang sayang kali ya dia beli. Jadi kemarin koper saya bawa 2 besar, isinya itu saya punya itu cuma sepertiga, 2 full itu punya anak-anak sama istri. Terus sepatu-sepatu anak-anak yang dulu beli belum kepake, saya bawain. Kalau Moa kan lahir di keluarga sangat mampu, jadi jangan sampai udah nikah sama saya terus dia melakukan hal-hal yang tapi kalau memang ada saatnya dia harus lakuin. Cuma kalau selama di Indonesia kan sudah ada asisten rumah tangga, ada suster. Ya kalau bisa jangan sampai dia yang cuci-cuci. Kan sekarang ada mesin cuci juga kan. Terus kayak cuci piring misalkan lagi semua pada pulang kampung, cuci piring juga saya. Kayak ngepel, nyapu ya saya gitu. Kalau bisa dia yang lebih ke urus anak aja. Tapi kalau waktu kita liburan ke Korea, dia yang cuci piring juga gitu. Cuman kalau di Amerika sekarang dia yang cuci piring, dia yang cuci baju segala semuanya. Lebih mandiri, makanya dia ke Amerika itu saya senengnya. Moa juga sangat mandiri. Terus anak-anak juga ke sekolah jalan kaki. Kalau di sini jalan kaki 5 menit udah marah-marah kayak baby kayak I'm tired gitu. Kalau di sana kan 30 menit mereka jalan. Lee dan Moa memang sudah cukup lama menjalani long distance marriage atau LDM. Hal itu membuat hati Lee sempat dilanda gundah gulana lantaran Lee sebenarnya tak bisa jauh dari Moa dan juga anak-anak. Bahkan saking rindunya saat berada di bandara menuju ke Amerika, Lee menyempatkan untuk melakukan video call dengan Moa. Kamu yang ambil keputusan sendiri, jangan bikin aku marah loh.
Ya, jadi ceritanya adalah kita harus membenarkan diri masing-masing. Tapi ternyata aku nggak sanggup tampilin opa. Jadi sekarang aku harus balik supaya aku bisa nempel lagi. Setuju nggak? Setuju. Ini baru Enis juga, gimana? Enisnya kan beda, biasa nempel terus. Ya, anniversary-nya ya sempet lah nggak ada li opa gimana. Sebenarnya pengen bareng kan, tapi kan nggak bisa. Karena jalan, makanya sekarang ntar lagi aku ulang tahun, lupa ada di sini gitu. Tapi kayaknya Beb nyesel nggak sih? Nggak ada aku, nggak nyesel ya? Ada nyeselnya tapi ada enaknya nggak dengerin ngomelannya. Selain melepas rindu, Li rupanya juga ingin merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-6 tahun. Ya, selama pernikahan baru kali ini, Li dan Moa berjauhan saat merayakan anniversary pernikahan. Lantas, adakah kado istimewa yang disiapkan Li untuk Moa? Beb pingin dibawain apa? Dibawain pete atau apa? Sambal terasi atau apa? Cuman satu, aku pengen dibawain cintanya suamiku lagi kembali. Karena aku merasa suamiku sudah tidak mencintai. Rindu berat. Sementara Ayu Ting Ting yang kini kembali menjomblo pasca gagal menikah dengan Letu Muhammad Fardana, rupanya kembali menjalin kedekatan dengan Boy William yang juga sama-sama pernah gagal menikah dengan wanita pujaan hatinya. Ya, hubungan Ayu dan Boy sempat merenggang saat Ayu memilih menjalin asmara dan bertunangan dengan Fardana. Namun saat hubungan Ayu gagal ke pelaminan, kini keduanya kembali dekat. Keduanya pun kembali terlihat saat ngevlog bareng. Ayu dan Boy pun duet bareng menyanyikan sebuah lagu yang seolah menggambarkan perasaan keduanya. Kamu maunya dipanggil apa? Kamu mau manggil aku apa? Ya nggak tahu, aku bingung nih. Panggil aja. Cagia. Berdebar-debar kini jantungku, tak sabar ingin cepat bertemu. Lagi malu mendengar rayu, buatku ragu. Ayo, masih hafal nggak? Ada rasa yang datang tiba-tiba. Hey. Apa benar atau karena biasa? Asik. Bercanda. Oke. Tentang masa depan kita. Tak yakin apa yang ku rasa, ataukah ini hanya pura-pura, terjebak dalam dusta dan asmara. Ku tak menyangka apa benar ini cinta. Tak yakin apa yang ku rasa. Lama tak bertemu sempat membuat Ayu grogi saat pertama kali bertemu Boy, namun rasa grogi Ayu tak bertahan lama lantaran Boy mampu mencairkan suasana. Sebagai sahabat, Boy pun mempertanyakan perihal mengapa Ayu tak memberitahu perihal pertunangannya dengan Fardana. Ya, Ayu rupanya memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya menyembunyikan pertunangannya. Lantas benarkah Ayu sengaja tak mengundang Boy di acara pertunangannya lantaran tak ingin menyakiti perasaan sahabatnya? Mengapa Ayu meminta maaf kepada Boy? Kenapa aku tiba-tiba taunya hanya di berita? Tahu di berita aku selesai atau tunangan? Tunangan. Kok aku nggak dikasih tahu di awal? Jadi gini. Aku mau tahu doang kenapa gitu. Oke. Aku tiba-tiba kaget kayak netizen lain. Aku jelasin ke kamu ya. Iya. Jadi gini. Sebenarnya karena aku tuh udah punya trauma yang sebelumnya kan. Aku nggak pengen gembar-gembor, ngerti nggak? Tapi aku loh. Aku. Kita setiap hari bareng. Iya. Di beritanya kita semua. Iya. Terus kita ada kamu project. marah maksudnya? Aku ada project bareng. Aku kaget. Kayak, wah, gue ngomong apa nih? Terus gue kontak lagi atau enggak atau gimana nih? Gue jadi bingung. Jadi gitu. kamu maksudnya apa nih? Enggak, aku mau tahu kenapa kamu enggak ngomong ke aku. Nih jangan sampai ntar orang-orang yang nonton malah nyalain aku ya. Enggak, aku mau tahu aja. Alasanmu kenapa enggak ngomong ke aku? Tadi tuh pengen kayak yang diem gitu, maksud tuh kayak ya udahlah nanti aja pas hari H, ketika hari H menikah, baru aku kasih tahu. Tapi ternyata pas lamaran itu bocor. Aku minta maaf ke kamu kan? Oh iya. Cak, aku minta maaf ya. Iya. Iya. Ya aku inget. Aku inget kalau bilang tolong sampein maaf aku ke keluarga kamu juga. Ke oma, ke mami.
Terus kalau bilang kamu malu waktu itu. Batalnya Ayu ke pelaminan rupanya mencuatkan sedikit harapan Boy untuk bisa kembali mendekati Ayu. Boy pun bahkan tak canggung kembali memanggil Ayu dengan sebutan Jagia yang artinya sayang. Kedekatan Ayu dan Boy rupanya membuat netizen pun berharap jika keduanya tak hanya menjalin TTM alias teman tapi mesra dan mendoakan keduanya berjodoh. Lantas seperti apa sebenarnya perasaan Ayu ke Boy? Ini jadi gimana nih Boy sama Ayu lanjutannya, ada lagi atau apa? Kayak Ada ibu lagi atau dong, apa? Kita jadi gimana nih? Gitu. Ibu juga nanya. Ibu betul lucu banget. Kamu dekat sama siapa sekarang? Kada. Sumpah? Kemana? Kemana weh? Cinta? Cinta. Koceman. Kenapa kamu nanya? Lah enggak, aku nanya. Oh. Kamu berapa persen sekarang? Jadi grogi ya ketemu aku lagi sekarang? Enggak, biasa aja. Kamu kali yang grogi. Kenapa kalau orang gak grogi, kenapa main-mainin kuku sendiri? Loh, ini tanda-tanda orang grogi, main-main iya? kuku sendiri. Iyalah. Lah kan aku nggak nyetir, aku bebas dong mau ngapain aja. Iya, kenapa mainin kuku kayak gini? Itu artinya namanya kamu grogi. Enggak. Kamu malu ketemu Setelah aku. aku- Kamu jantungnya berdebar-debar, aku tahu. Di sisi lain, Ayu rupanya kepo dengan kisah asmara Boy. Pasalnya sejak gagal menikah, Boy tak lagi dekat dengan wanita manapun selain Ayu. Hal ini rupanya membuat Ayu penasaran mengapa Boy hingga kini belum punya pacar. Benarkah Boy masih mengharapkan Ayu menjadi pendamping hidupnya? Kamu nggak ada kepikiran buat nyari jodoh atau? Untuk Ini jujur. sementara, Ini jujur. Untuk sementara ini belum. Tapi semua manusia juga pengen ngelihat kayak suatu saat yang ngelihat orang berkeluarga, ada anaknya. Umurmu Itu kan kalau sekarang di film, berapa? di film-film 32. Kamu mau menikah umur langsung? Ideal bagusnya 35. Ideal bagusnya cowok-cowok tuh 35 atau mungkin 36 lah, masih 38 masih oke lah. Iya, 38 masih bagus dong. Ya, masih oke. Cowok masih oke kan? Masih oke, masih oke. Apalagi kita di zaman sekarang, Menurutku 38 itu udah paling pas. ya kan? 30 bagi kamu malah muda nggak itu? Terlalu muda. Kalau untuk laki-laki. Pengalaman kamu itu. Senang aja ngobrol bareng sama dia, tukar pikiran, sharing. Dan orang-orang semuanya suka, kan nggak ada salahnya bikin orang seneng kan. Kita dapat pahala. Well, ya kita lihat aja lah. Pokoknya Boy mah yang penting doa yang terbaik aja. Kalau apapun yang terbaik itu oke. Ini salah satu yang selalu ngeledek. Boleh dong. Tuh, ngeledekin Boy William mulu. Always, always. Ya gitu. Tapi ya pokoknya doa yang terbaik aja. Apapun yang terbaik di dunia ini pasti kita aminin aja, dan why not gitu kalau yang terbaik ya. Ayu Ting Ting dan Boy William kembali jadi TTM nih. Pernah sama-sama gagal nikah, Ayu dan Boy kembali merapat dan akrab lagi. Terlepas demi konten ataupun memang beneran kembali dekat ya pemirsa. Yang pasti hubungan Boy dan Ayu ini up and down selayaknya pacaran yang putus nyambung. Kira-kira bakal ada gebrakan apa nih dari keduanya? Kita tunggu aja ya pemirsa. Yang jelas nih yang namanya sahabat sejatinya selalu ada saat suka ataupun duka. Ya nggak pemirsa? Pemirsa, artis Tengku Dewi sudah mengetahui perihal penangkapan suaminya, Andrew Andika, akibat penyalahgunaan narkotika oleh Polda Metro Jakarta Barat beberapa hari lalu. Walaupun saat ini Andrew Andika tengah berurusan dengan kasus hukum dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, Tengku Dewi tetap mantap melanjutkan proses perceraiannya di Pengadilan Agama Negeri Cibinong, Bogor. Gugatan cerai yang diajukan Tengku Dewi itu bukan tak simpati dengan nasib Andrew Andika yang terjerat narkoba. Tengku Dewi tetap melanjutkan proses gugatan cerainya pada Andrew. Hal itu seperti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Responnya Tengku ketika tahu ada kasus Andrew menggunakan narkoba, tentu ini sangat kaget ya. Artinya Andrew yang dikenal oleh Tengku mungkin tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal yang seperti ini ya, yang dikenal oleh Tengku Dewi berdasarkan informasinya ya. Kasus yang menimpa Andrew saat ini
itu akan mengurungkan niat Tengku Dewi untuk mengajukan gugatan cerai, setelah saya konfirmasi dan bicara dengan Tengku Dewi, ini tidak mengurungkan niatnya. Jadi tetap gugatan cerai terhadap Andrew itu tetap akan dilanjutkan dan diteruskan sampai prosesnya itu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tak hanya sampai di situ, Tengku Dewi kabarnya juga meminta wanita selingkuhan Andrew Andika juga diperiksa terkait penyalahgunaan narkoba. Bad boy kayaknya dulu, bad boy. Dulu kan ya, bad boy. Berarti kalau gue jalan sama di ke klub zaman dulu kan, bad boys, bad boys. What you gotta do? What you gonna do when we come for you, bad boys, bad boys. Iya benar, memang ada 5 orang yang ditangkap atau diamankan ya bersama-sama dengan Andrew. Siapa saja mereka itu kita juga belum dapat pasti siapa saja mereka itu karena memang kita masih terbatas informasinya. Ditambahkan Minola, gugatan cerainya tersebut tidak akan terpengaruh oleh kasus narkotika yang menjerat Andrew Andika saat ini. Dan prosesnya tetap akan dilanjutkan sampai memiliki kekuatan hukum tetap. Namun demikian, pengacara Tengku Dewi itu menjelaskan terkait nasib anak-anak dari Tengku Dewi ketika perceraian mereka resmi diputus. Ia khawatir hal itu akan berdampak kepada anak-anak dari Tengku Dewi ketika Andrew tidak bisa menafkahi buah hatinya. Ini adalah kasus hukum yang dialami oleh Andrew yang masih bersatu suaminya, dan bagaimanapun jika pun sudah terjadi perceraian, ini juga bicara mengenai masalah ayah dari anak-anaknya. Dan ayah dari anak-anaknya juga pasti akan bertanggung jawab kan terhadap biaya nafkah dan hidup anak-anaknya. Kalau memang Andrew ada masalah, itu pasti akan berdampak secara tidak langsung kepada anak-anaknya. Jadi kalau misalnya kemudian Dewi memiliki etikat baik untuk memberikan bantuan, saya kira itu sah-sah saja. Hanya saja tinggal bagaimana reaksi daripada Andrew, apakah dia masih mau menerima bantuan tim hukum yang dikirim oleh Tengku Dewi atau tidak. Gini loh, aku tuh udah punya 2 anak dari dia gitu. Kalau misalnya aku tutup komunikasi dan aku mendendam, itu nggak baik buat anak aku, bener nggak? Yang bermasalah itu antara personal saya dengan dia. Urusan anak itu mau sampai kapanpun hubungan orang tua dengan anak nggak akan putus kan? Namun di sisi lain, Minola Sebaya menyebut kalau kliennya siap untuk memberikan bantuan kepada Andrew Andika yang kini masih berstatus sebagai suaminya. Namun hal itu tentu melihat bagaimana respon dari Andrew Andika. Sikap Tengku Dewi itu seolah tarik ulur kepada suaminya hingga menuai sorotan netizen. Aku berusaha untuk Zaya nggak akan kehilangan haknya, makanya saya mencoba untuk dewasa dan alhamdulillah papanya juga komunikasinya baik. Sampai saat ini memang proses sedang berjalan. Saling kenal tuh udah hampir 11 tahun ya, dan mungkin memang ada masalah ini juga nggak ada yang mau, juga ada masalah. Kita juga sempat konflik, tapi akhirnya baik-baik dan kita duduk bersama dengan kepala dingin ini maunya gimana. Sekarang bukan hubungan pacaran loh, ini udah menghasilkan 2 anak. Kita bisa ngadapin misalnya 11 tahun bareng-bareng, masa ada masalah kayak gini kita langsung egois gitu. Jadi banyak hal-hal yang bener-bener kita pikirin matang-matang walaupun awalnya berat ya. Seperti diketahui sebelumnya, Tengku Dewi menolak rujuk, tapi ia tetap membuka komunikasi dan menerima Andrew datang saat melahirkan dan hadir di acara akikah anak keduanya. Hingga gugatan cerai pertamanya pun kabarnya dicabut hingga menggugat cerai ulang. Meski itu terjadi karena kesalahan dari pihak pengadilan. Sebagai informasi, Tengku Dewi melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami karena sebelumnya disebut pihak pengadilan sudah dicabut pada 4 Juli 2024 lalu. Ya sekarang sih masih tetap on progress ya, maksudnya karena di pengadilan pun tidak boleh ternyata sambil hamil itu mengajukan cerai, jadi di hold dulu kemarin gitu. Jadi proses tetap berjalan sih. Lantas bagaimana nasib Andrew di dalam sel penjara saat ini, mengingat kabarnya belum ada pihak keluarga dan teman-temannya yang menjenguk. Sementara keluarga hanya mengutus supir untuk menghantar kebutuhan pakaian ganti untuk Andrew Andika. Dan di mana pula keberadaan Soraya Rashid yang disebut-sebut pernah menjadi tempat berlindung Andrew saat pergi dari rumah, bahkan juga diduga menjalin skandal terlarang dengan Andrew Andika. No comment, nggak tahu. Tapi kalau kayak sini maksudnya kebijakan kayak sini maksudnya dari Alhamdulillah wa syukurillah. Terhadap public figure tersebut, berinisial AA tersebut,
saat ini berada di Polres Metro Jakarta Barat. Untuk teman-temannya ada 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, dan diantaranya ada juga yang sebagai influencer. Tadi habis nganterin sesuatu untuk Andrew. Iya. Agak malu sih. Kenapa? Dari mamanya. Iya, ibunya, iya. Kan ibunya. Ya kayak minuman kaleng gitu aja. Ya cemilan gitu aja sih. Pakaian ada. Ini bukan pakaian kotor juga. Nah, sosoknya sendiri seperti apa, Bang? Siapa? Di ini nggak jadi masalah sih, aman-aman aja, baik-baik aja sih. Ya syok lah, mamanya langsung sakit sekarang. Langsung sakit sekarang. Oke. Ya udah, memang kan sebelumnya ini kan udah ada gejala apa? Kayak darah tinggi, tensi gitu. Kan syok lah, nenek ya kan, namanya udah 70 tahun. 70. Sementara itu, kabar mengenai Raffi Ahmad yang diberi gelar Dr. Honoris Causa atau gelar dokter kehormatan oleh salah satu kampus di Thailand tak hanya membanggakan namun juga menimbulkan pro kontra publik dan mencetak viral di jagat sosial media tanah air. Warganet di media sosial X kini ramai mempertanyakan kredibilitas dan kualitas kampus yang memberi penghargaan gelar Dr. Honoris Causa kepada suami Nagita Slavina itu. Tak hanya itu, netizen juga mempertanyakan segampang itu pihak kampus memberi penghargaan bergengsi. Sementara banyak sarjana yang kuliah S1, S2 hingga S3 tidak mendapat gelar yang banyak disematkan kepada para pesohor tanah air. Dilansir dari media sosial X, orang warganet berakun @dark_off_nowhere mencoba menguliti kualitas kampus yang memberi Raffi Ahmad gelar kehormatan. Dalam unggahannya di media sosial, warganet ini menyebut kampus pemberi gelar honoris causa untuk Raffi Ahmad itu abal-abal dan tidak memiliki ranking beberapa lembaga peringkat universitas. Postingan warganet tersebut disertakan bukti tangkap layar. Tak hanya itu, warganet tersebut juga menelusuri alamat kampus tersebut seperti ruko hingga tak terdapat kampusnya alias goib. Sejumlah fakta terungkap, warganet yang kepo menyusuri website kampus tersebut hingga mendatangi alamat kampus di alamat yang tertera yang ternyata adalah hotel. Dan ini aku udah di Vibavadi Rangsit 64 IX3 yang ternyata ini adalah Ebina House Bangkok atau hotel. Kan aneh banget ya guys, kok katanya kampus.